Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman yang senantiasa kita terus jalan mendapatkan mardotilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sila limpahkan kepada uswah kita, contoh terbaik Nabiyana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada para sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul husna. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rekan-rekan semua, brother hijrah, alhamdulillah kita pada malam hari ini mengadakan teras hijrah kembali. Kali ini kita mengadakan teras hijrah dengan metode yang berbeda, yaitu dengan mengobrol atau sharing. Karena dikarenakan biasanya kan Ustadz atau ulama yang mengisi teras hijrah, namun ada salah satu problem dari Ustadz, ada pekerjaan yang lain jadi tidak bisa datang. Tapi dengan semangat teman-teman kita masih bisa mengadakan teras hijrah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Pada teras hijrah pada malam hari ini kita akan membahas apa temanya teh? Membangun apa? Agar hidup 24 jam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita sharing ya, ngobrol dengan para motivasi kita. Saya perkenalkan yaitu dengan Kang Yakob dari pembina Brother Hijrah Purwakarta, dan ada juga ada Kang Ajis dari generasi pemuda hijrah Purwakarta. Dan mudah-mudahan beliau bisa memberikan kita motivasi. Apa sih itu 24 jam beribadah itu kan ya? Kita kasih pertanyaan rekan-rekan semuanya. Pertanyaan pertama dari kita ke Ajis dulu ya. Pertama kali terbentuknya GPHP Teras Hijrah ini dan recovery, saya penasaran nih. Pasti semua rekan-rekan YouTube, rekan-rekan semuanya penasaran. Kapan sih pertama kali GPHP dan Teras Hijrah recovery ini terbentuk, Kang Ajis? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walaji arsalal rasulahu bil huda wa dinil haq liyutiru ala dini kulli fa kafa billahi sayyida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul husna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin terima kasih kepada Kang Teguh yang memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing-sharing ya, sharing ngopi, ngobrol perkara iman. Alhamdulillah. Mungkin pertama kali terbentuknya Pemuda Hijrah Purwakarta itu awalnya di tahun 2018. Di 2018 itu kita ada sosok pemuda gitu di lingkungan yang memang mereka itu senang berkomunitas gitu. Nah, cuman terbentuknya tren hijrah itu ketika di satu Indonesia itu kan tren hijrah itu sedang naik gitu kan. Nah, sedangkan di Purwakarta itu belum ada gitu. Nah, sehingga teman-teman di sekitaran kompleks saya itu punya inisiatif
gimana kalau kita membuat suatu komunitas gitu, komunitas yang hijrah gitu, yang isinya itu tentang kajian-kajian Islam dan kegiatannya itu yang positif-positif gitu, sehingga tidak apa ya, walaupun kita main, kita liburan gitu, tetap bernilai positif. Wah seru nih kata saya, ya udah ayo kita bareng-bareng nih bangun. Saya juga nggak sendiri, dibantu teman-teman yang lain yang sudah lebih senior gitu kan. Nah alhamdulillah terbentuk di 14 Juni kalau nggak salah, 14 Juni 2018. Alhamdulillah sudah 4 tahun ya, hampir nih tahun bulan depan tuh kita milad gitu. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan pemuda hijrah khususnya istiqomah terus di jalan Allah sampai akhir gitu. Mudah-mudahan minta doanya kepada ikhwan semua yang hadir gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Menarik ya GPHP Teras Hijrah. Berarti dari Teras Hijrah ini kegiatannya itu ada kegiatan sosial juga ya, Kang Ajis ya? Ada kegiatan sosial yaitu yang dinamakan dengan recovery media. Nah, recovery ini emang kegiatannya itu lebih ke sosial. Seperti santunan anak yatim, berbagi kepada kaum duafa, terus membantu korban bencana alam, dan kita juga ada tadabbur alam, terus olahraga seperti panahan, futsal dan lain-lain. Cuman untuk sementara olahraganya baru panahan dan hiking, naik gunung gitu. Wah keren, luar biasa, menyatu dengan alam. Alhamdulillah sekarang anggotanya udah mulai banyak ya Kang Ajis ya, udah mulai Alhamdulillah. Purwakarta. Target berarti sekarang seluruh Purwakarta harus mengenal GPHP, Generasi Pemuda Hijrah. Ya mudah-mudahan insya Allah ya. Menurut saya keren sih ini. Iya. Komunitasnya keren. Insya Allah. Keren. Ya semua atas kehendak Allah, mudah-mudahan komunitas ini bisa semakin tumbuh, semakin dewasa, semakin besar gitu. Dan mudah-mudahan menjadi suatu langkah peradaban yang di zaman milenial ini, zaman milenial atau zaman sandwich ya, kalau banyak orang bicara nih sekarang lagi zaman sandwich, saya juga kurang paham. Sandwich apa itu sandwich? Zaman sandwich kan. Jadi dulu itu tahun 2000 kan zaman milenial. Ya. Nah sekarang ini zaman sandwich katanya gitu. Jadi kayak Android, ada Android Di versi ya? versi ini gitu kan. Ya. Ya emang manusia itu terus berkembang. Nah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan akhirat gitu. Masya Allah, tabarakallah. Keren ya. Untuk yang di luaran sana nih, misalnya pengen join atau punya akun Instagram atau YouTube itu gimana Ajis? Ada nggak? Kalau pemuda hijrah itu Ya. Instagramnya Pemuda Hijrah Purwakarta. Ya. Di follow aja ya semua teman-teman. Di follow. Ya. Sekaligus ya kita kan Teras Hijrah juga punya Instagramnya juga gitu ya. Nah untuk YouTube-nya subscribe Teras Hijrah Purwakarta. Di situ banyak kajian-kajian dari Ustadz Ib Miftah Farid dan ada dari Ustadz Aheb ya. Ya. Sebelum-sebelumnya, nah kedepannya Insya Allah kita akan menghadirkan banyak lagi ustadz-ustadz. Amin, mudah-mudahan bisa join di sini ya. Minta doanya dari teman-teman semua. Siap. Oke, ya kalau Herang Kasiron Najis sudah memaparkan GPHP. Sebenarnya keren nih gitu kan. Komunitas anak muda di mana ada manfaatnya, ada kajiannya. Jadi pahala dan juga kebaikan-kebaikan, keberkahan itu ada semua di GPHP. Keren sebenarnya. Ya mudah-mudahan di Purwakarta ini menjadi harum ya. Sempat ada di YouTube saya lihat itu ada duta besar Inggris ya yang memberikan semangat kepada generasi pemuda hijrah. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke tema Ajis. Makasih ya udah memaparkan saja. Oke, saya akan bertanya kepada Kang Yakub sesuai dengan tema ya semua. Bagaimana sih membangun habit 24 jam untuk ibadah? Pasti penasaran dong. Nah, ini Ustadz muda kita motivator.
apa sih sebenarnya habit 24 jam itu kepada ibadah kepada Allah gitu kan ya, supaya kita semangat ibadah kepada Allah. Enggak Kang Yakub? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang atas kehendaknya, atas izinnya kita semua bisa berkumpul ya satu rahim gitu dalam agenda teras hijrah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi teras hijrah Purwakarta. Amin ya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang sedang belajar menapaki jalannya melayak mantaskan sehingga pantas diaku sebagai umat. Amin. Serta nanti pantas mendapatkan syafaatnya kelak. Amin Allahumma Amin. amin. Tete apa Kang Teguh? Sesuai tema. Sesuai tema aja. Apa ya? Bagaimana membangun habit 24 jam ibadah kepada Allah? Masya Allah, berat pertanyaan tanya. Insya Allah ya kan ini mah jenenge teh sharing ya. Ya. Karena sharing mah ada yang salah, ada yang benar gitu. Allahu alam. Ya sedikit tadi memberikan sharing lah ya, memberikan keilmuannya gitu. Bahwa tadi bagaimana membangun habit atau kebiasaan beribadah 24 jam. Kalau yang pernah saya alami mah hal pertama teh bagaimana kita belajar dari hal-hal yang sunnah. Non maksudnya teh gitu. Seperti belajar bagaimana membiasakan membaca doa sebelum makan, membaca doa sebelum tidur. Karena tadi kan ketika 24 jam ibadah teh, ulin kan lain ibadah kan ya, lain sunnah gitu. Ya. Ulin teh kan hukumnya mubah gitu. Nah, bagaimana supaya tadi main itu jadi ibadah? Ya. Nah, diawali ku sunnah-sunnah, membaca doa sebelum makan, membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Jadi ketika sudah terbiasa membacakan ya hal yang sunnah, maka pas ulin ge pas ker sesepedahan, ker memotoran, ker touring, ker tadabur alam, terus terbiasa mengucapkan asma Allah ya. minimal bismillah. Yang kedua senantiasa membiasakan zikir, senantiasa menyebutkan asma Allah gitu. Kata mah rek zikir kumaha wae, rek subhanallah, rek alhamdulillah, rek Allahu akbar, rek la ilaha illallah, bebas gitu. Dan merangka tadi kan membangun habit kan ya, membentuk sebuah habit gitu. Sehingga lisan asrat teh kancing koplok gitu. Kancing coplok eta. Kan lisan orang makan terbiasa eta nya. Kancing coplok Ngomong gitu. anak muda amanya. Ngomong anak muda mah blok gitu. Sehingga lisan kuduna teh ngurutkeun atau menyebutkan asma Allah jadi beda. Karena tadi habit darinya mungkin kita pernah terjebak di lingkungan yang salah atau habit yang salah sehingga lisan orang teh terbiasa menyebutkan sesuatu yang kotor gitu, sesuatu yang salah. Nah, ketika orang ingin membangun sebuah habit yang baik, habit yang Allah ridhoi, habit yang tadi 24 jam ibadah, maka mulai dibiasakan zikir gitu. Minimal sanggeus salat. Ya, ulah kacangkan geus salat gitu. Dibiasakan zikir heula dengan harapan supaya terbiasa lisan orang teh menyebutkan asma Allah gitu. Masya Allah. Yang ketiga bergaul dengan orang-orang yang soleh gitu, merubah habit circle, merubah habit pergaulan gitu, mulai bergabung, mulai mengikuti kajian-kajian Islam, ulin jeung budak anu saroleh gitu nya. Saeunteuna urang teh bakal nuturkeun naon nu disebutkeun manehna teh gitu. Ketika rewas teh kan moal kancing gitu. Tapi astagfirullah gitu Ya, nya. bahkan saya pernah dengar kata-kata gitu kan, ketika kita bermain dengan seseorang yang ada kalanya jualan parfum lah, Iya. setidaknya kita adalah bau-bau
wangi-wanginya Nah, gitu eta, kan, gitu walaupun maksudna kita mah. beli nggak beli juga gitu kan ya. Tuh. Masya Allah. Gitu ta. Ya. Kadang pemuda itu ya malas gitu Ya. kedengaran itu ya kan, kadang suka Hoream ya. hoream beribadah teh tah. Gimana sih caranya kita untuk terus on the track gitu kan, semangat untuk terus Ya. beribadah. Mangga dari Aji satu ayahku mau jawab, kita sharing lah. Tadi kan ya membentuk lah habitnya kan ya, sehingga harapannya mah ketika orang sudah terbiasa dengan hal tersebut, Ya. maka kareuna teh bakal siga kitu, bakal ngebentuk pribadi muslim ya. Contohnya siga ayeuna lah orang ngariung di agenda Persija Purwakarta, itu kan ngebentuk diri kan ya, sedang membentuk karakter, membentuk habit, sehingga pada ujungnya teh orang bakal terbiasa menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim gitu nya, mengawali segala aktivitas dengan bacaan Allah dengan kalimat Allah. Emang naon sih manfaatna teh gitu. Nah, itu Ya. tuh biasanya. Emang kudu gitu Nah, mengawali aktivitas gue bismillah. Emang naon manfaatna dasar wae asal teh nya. Dahar udud wareg-wareg kene ngopi bismillah wareg-wareg kene gitu. bener tuh. Nah, kunaon. Nah, apa yang jadi perbedaan Iya, teh gitu. gitu. Dalam salah satu hadis Rasul mengatakan segala aktivitas yang tidak diawali oleh bacaan basmalah maka terputus keberkahannya gitu. Berarti anu teu wareg makana teh teu berkah berarti. Sigana mah gitu. Ting kurang loba Jeung jurig porsina biasana gitu. anu ngomong gitu nya. Biasana sok jeung jurig. Makana teh kudu bismillah heula. Berikutnya, apabila seorang itu mengawali sebuah aktivitas dengan membacakan basmalah, maka Allah akan limpahkan kebaikan. Amin. Jadi glowing misalkannya, Aduh. jadi ada barokah gitu. Di gawe teh sakieu nilai namanya, misalkan gajinya teh gitu. Ya. Pina teh beak-beak, ya kan bingungnya. Pieu teh pangabutuh eueuh gitu. Aya urang mah gawe-gawe gak kesang-kesang. Gitu pangabutuh loba. Nah, eta. Tah bisi gitu kurang berkah teh gara-gara eta. Ya. Sehingga kan rugi, aya lawan ibadah teh naon? Maksiat. Ya ketika tadi kita tidak mengawali segala aktivitas seku basmalah, maka Maksiat. ternaon orang teh nya maksiat. Lebar atau 8 jam sare, 8 jam gawe, tapi tidak ku basmalah. Nah, jadi maksiat. Maka yuk sama-sama belajarnya. Saya juga sama sedang memisahkan diri saya sehingga harapannya mah kita senantiasa terus mengagungkan nama Allah, terus beribadah kepada Allah, udah perintahkan gitu ya, sebuah kebutuhan gitu, sehingga kita butuh kebaikan dari Allah gitu. Ya mungkin itu Kang Teguh. Masya Allah. Intinya berarti kita itu butuh Allah ya. Kita itu butuh Allah. Semua dari makanan, kerjaan. Masya Allah. Mungkin untuk apa ya? Dengan menyebut nama Allah, kadang kan suka apa ya? Males atau misalnya anak muda mah karena siat merenya. Meureun sigana mah. Jadi menyebutkan nama Allah teh berat gitu kan. Ya. Bagaimana kan tadi kan membahas tentang ibadah itu iman ya, Iya. iman kepada Allah. Bagaimana sih kita terus beriman kepada Allah? Kadang suka lupa kan ketika Iya. mendapatkan nikmat, mendapatkan nikmat dunia lah gitu kan, apalagi maksiat lihat di jalan cewek-cewek gitu kan ya, ketika itu teh langsung iman teh ngajoak. Jawab. Ya aduh iman kumaha ta cara terus on the track gitu kan dalam beriman kepada Allah teh, apa sih manfaatnya, apa sih kita tuh untuk apa gitu untuk beriman kepada Allah tuh. Menarik pertanyaannya teh ya. Memang saya sendiri pun sedang sama-samanya sedang berjuang gitu mempertahankan iman di era gempuran ayang gitu. Aduh. Di era gempuran kemaksiatan lumayan kan ya mempertahankan iman yang ada, sehingga iman ini teh berharap sampai akhir ujung kematian teh senantiasa terus ada gitu ya. Mendapatkan iman mau bari, Gimana tuh? tapi menjaga iman sulit gitu ya. Jika hijrah mah bari istiqomah no ya saya nama kan ya, menjaga teh emang sulit gitu. Sehingga mungkin yang pernah saya pelajari mah
ada tips-tipsnya, ada sedikit saran-saran bagaimana sih caranya menjaga iman agar senantiasa stay on the track gitu. Ya, gimana Tapi tuh? istiqomah. Ya hal yang pertama mah kudu yakin orang teh gitu bahwa Allah teh maha melihat, Allah teh maha mendengar, Allah maha ada gitu. Sehingga tadi ketika kita senantiasa menyadari bahwa Allah teh maha melihat, pasti bakal sieun melaksanakan kemaksiatan di mana wae. Ketika kan biasanya kan orang mah ketika ramean ada Rame yang kena. nikmat gitu iman Semangat teh gitu ya. semangat ibadat teh ada wah segala nya halus ibadat teh. Tapi ketika sendiri weh di kamar imau sasaha we kan we lampu aduh ya teh kan diuji iman teh gitu ya. Mau di Instagram. Ya banyak lah anak. Nah amun tidak sadar bahwa Allah teh maha melihat, Ya, pasti digawean maksiatnya gitu, pasti bakal tidak menyadari gitu. Padahal ketika tadi orang menjadi bahwa Allah teh maha melihat, Allah maha mendengar, orang bakal sadar bahwa itu salah, orang kudu berubah, orang kudu senantiasa menjaga iman dia. Dan setiap orang yang mengatakan beriman pasti Allah uji diuji. sebagai bentuk bukti kan ya. Da cinta teh perlu pembuktian gitu. Tidak bisa sekadar kata-kata amanu billah, amantu billah, orang beriman ya Allah ka anjeun cak Allah teh mana buktina. Maka sebagai pembuktiannya Allah uji. Ya. Masya Allah. Nah, ujian tersebut bukan maksud untuk mengedonkan, tapi untuk menjaga ketaatan orang kepada Allah. Diberi ujian sakit itu teh supaya ingat selalu kepada Allah gitu, tambah yakin kepada Allah. Justru yang keren tuh itu daripada orang yang wah dengan kekayaan pusing. Ya. Allah tuh justru lebih sayang kepada Nah, itu. orang yang diuji kan. Ya. Nah, untuk Ajis nih, aduh Ajis Boleh. biasanya saya pengen motivasi Pak Ajis ya ketika tadi iman track on the track stay on the track ya. Nah, berarti itu ada perkataan istiqomah gitu kan Ajis, ada kalau terus menerus kan. Nah, gimana sih istiqomah itu dalam terus beriman terus beribadah kepada Allah itu bagaimana Ajis? Waduh, pertanyaannya berat nih. Seperti sedang angkut beas. Ya, mungkin istiqomah itu ya, banyak orang yang berpendapat itu istiqomah itu adalah misalkan kita sudah menjalankan sholat 5 waktu Ya. dengan istiqomah gitu. Ya. 5 waktu terus gitu kan. Dari mulai balik sampai meninggal, dia sholat 5 waktu terus. Tidak ada peningkatan gitu. Tidak ditambah dengan sholat rawatibnya, terus ditingkatkan lagi sholat duha, ditingkatkan lagi sholat tahajud. Nah, istiqomah itu kalau setahu saya belajar dari guru-guru yang ada di Teras Hijrah kemarin ya. Jadi istiqomah itu adalah adanya peningkatan dari hari ke hari gitu. Jadi hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini gitu. Jadi istiqomah itu menanjak walaupun sukar gitu. Emang istiqomah itu berat. Makanya setiap hari itu kita harus menambahkan keimanan terus, tingkatkan keimanan kita terus supaya kita bisa istiqomah. Karena di setiap istiqomah itu akan ada ujian-ujian gitu. Ujiannya itu ketika kita ingin naik kelas, diuji dengan kelas 1, naik lagi ke kelas 2, diuji dengan kelas 2 gitu. Kalau kita di kelas 1 terus istiqomah di kelas 1, berarti kita nggak naik-naik gitu. Itu bukan istiqomah. Bukan. Jadi istiqomah itu menanjak lagi sukar. Di surat Al-Balad kalau nggak salah ya di Quran. Terus itu mungkin itu dah kalau menurut saya. Jadi istiqomah itu menanjak, keimanan kita itu senantiasa menanjak, dan ujian-ujian pun akan meningkat gitu. Tapi orang yang senantiasa menguatkan terus setiap hari keimanannya akan bisa melewati ujian-ujian dengan mudah gitu. Insya Allah dengan izin Allah gitu. Jadi menarik logikanya tuh gini ya, bener ya Jis. Ketika kita naik gunung ya Jis ya,
kita yakin nih bahwa di atas sana itu ada yang indah. Mm-mm. Itu kan Ya, keinginan teh, keinginan bahwa nanti kedepannya itu pasti kita bakal masuk surga, misalnya Ya. ketika kita mengikuti Rasul, Mm-mm. mengikuti suri tauladan, mencintai Allah kan dengan mencintai Rasul. Berarti dengan naik gunung itu kan kita harus nanjak Harus kan, istiqomah. luar biasa gitu Harus kan. istiqomah. Harus itulah pasti istiqomah. Ya, makanya di Pemuda Hijrah kan ada recovery, kita selalu naik gunung. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa bermuasabah gitu. Oh, ternyata istiqomah itu berat. Nggak hanya kita cuman membawa carrier, Ya. bawa peralatan, terus kita diam di pos 1 aja gitu kan. Aduh, mal Berarti kita nggak bakal menikmati puncak. puncak. Yang di situ emang keindahan, ketentraman, wah luar biasa itu. Ciptaan Allah. Kalau diartikan, dianalogikan kepada, bukan dianalogikan ya, kalau dikorelasikan dengan Islam, puncak itu adalah jannahnya Allah gitu, ridhonya Allah. Itu kita di sini di dunia sedang mendaki nih pos 1, berjalan lagi naik ke pos 2, naik ke pos sampai ke puncak. Nanti kita ditentukan waktunya oleh Allah ketika daun di Sidratul Muntahar atas nama kita jatuh, disitulah kita akan ditentukan mau mendapatkan ridha Allah atau tidak. Masya Allah. Berarti yang diam di rumah mah nyamual apa ya meureun nu males mah gitu. Sampai puncak maksudna teh. Jadi nanti nextnya kita naik gunung bareng. Amin. Sama brother hijrah. Nah, Ya nggak? ajak semua. Naik gunung di Purwakarta, di daerah-daerah Bandung juga banyak gunung-gunung yang indah. Siap. Jadi kita muhasabah bagaimana supaya kita istiqomah gitu. Untuk rekan-rekan YouTube, rekan-rekan Instagram juga nih yang mau join kan, gampang tinggal WA aja DM. Ya. Semuanya mah ya. Kita lanjut ke Ajis lagi. Untuk kedepannya gimana nih GPHP Ajis? Untuk target kita atau apa ya, harapan? Untuk harapan ya kita selalu harapannya ingin lebih baik gitu ya. Ingin lebih baik dari hari ini gitu. Cuman kan tadi semua atas kehendak Allah gitu. Kita pinginnya gitu kan di Purwakarta itu ada satu wadah yang besar. Di situ bisa menampung anak-anak muda untuk bermain, beredukasi, berkreativitas gitu. Nah, tentunya kan tidak bisa dengan satu orang kan. Iya. Butuh kerjasama tim, butuh beberapa komunitas untuk mensupport media ini gitu. Dan ya mudah-mudahan dari pihak aparat pihak tokoh-tokoh pun mendukung gitu. Nah, kita inginnya ke sana sih. Ingin lebih baik gitu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran ya. Amin. Sampai kita Ya. semuanya bisa mendapatkan jannahnya Allah. Amin ya Allah. Untuk pemudanya biasanya masalah hatinya kadang Cocok. masalah hati. Galau. Apalagi sekarang malam ini ya. Malam sahdu. Biasanya main ayat-ayat tulus tuh di armednya. Waduh. Oh, sekarang ada konser di Armed. Di Purwakarta sekarang ada konser. Insya Allah. Tapi Masya Allah di sini. Tapi Masya Allah nih lebih memilih tentang kajian ilmu ya daripada konser gitu. Ya itulah berat ternyata. Ini juga konser. Konser. Saya pemain gitar, pemain drum, vokalis. Bagaimana nih dengan menghadapi hati yang gundah gulana kok biasanya pemuda mah sok gitu tarungkan cenah Tungkad hati teh sok ada ke lagu melo teh ya. isi deketan ge gitu kan Langsung armada. Harusnya aku. Ada kalau. iya ada sih. Emang eta tah salah hiji problem anak muda zaman sekarang kan ya, disibukkan dengan kegalauan emang teka harti galauan sih kumaha gitu. Yang carikan ayang gitu nya. Kan tepuku ari kolot sorangan ripuh gitu. Ya mungkin itu menjadi sebuah salah satu ya penyakit memang harus diobati kan. Tidak boleh kita semua teh berlarut-larut dalam kegalauan, kesedihan yang pada akhirnya teh malah jadi masalah gitu. Ya,
ketika galau putuskeun ku hayang keurang ngeunah urang teh menjalin sebuah hubungan yang baik gitu nya tanpa ada perdebatan sedikit pun keciduk keur salingkuh kan gitu. Aduh. Kukira kau di rumah ternyata engkau bersama orang lain. Aduh. Teh sedih kan ya jadi problem gitu. Dek, cinta teh selamanya indah, Dek. Ngawana indah teh gitu jadi kalakah bermasalah gitu nya. Sehingga itu akan menjadi sebuah rentetan kemaksiatan berikutnya mah. Awalnya putus cinta, berikutnya buka dompet, membelikan uang ya ke depot. Ya. Beli sebuah minuman yang membuat pusing gitu. Ya, gogorokan di jembatan gitu nya, urang galau gitu. Curhat ke baturan, adon di dirumuskeun gitu. Geus ana urang ka depot weh cenah. Ada orang ka dieu we cenah. Nya urang mabok bareng. Selesaikan masalah dengan mabok. Nauzubillah kan ya. Padahal hakikat galau itu kan ujian ti Allah sebenarnya. Kan hati orang kan punya siapa gitu. Hati orang teh usaha sih. Punya Allah. Punya Allah. Ya. Jadi ketika hati orang galau, hati orang merasakan kekhawatiran, kumaha masa depan orang ya, orang nya lulus sekolah, bingung gawe di mana, bingung masa depan orang kumaha bakal enak apa, jadi bermasalah. Ya, khawatir gitu. Rasa ketakutan kumahanya jeung kumaha hirup teh gitu. Padahal Allah geus jamin kan? Allah sudah jamin rezeki, jodoh, maut orang gitu. Sehingga tugas orang mah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara yang baik gitu. Diridhoi. Ingat tadi kenapa bisa galau? Karena hatinya tidak bergantung kepada Allah. Tengah hiji jeung Allah tidak berkoneksi gitu. Amun ibarat sinyal HP mah lemot, sinyal teh nya. Masih sinyal lemot. Bisa tuh orang main game. Bisa tuh orang mengakses video YouTube. Ngelag. Mau bisa. Ya. Sehingga aplikasi penting dalam HP pun tidak bisa berguna ketika koneksi sinyal teh lemah gitu. Nah, kumaha carana koneksi hati orang nyala teh naik 4G gitu. Terus bergantung, terus terhubung gitu. Cek Quran surat Ar-Rod ayat 28. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketika diri ini ingat kepada Allah, ya, maka hati menjadi tenang, sakinah gitunya. Jong-jong hirup teh gitu. Menyikapi persoalan anu rujit teh anu rudat gitu, santai we da lega ieu na teh gitu. Ya. Beda teh ujian atau permasalahan atau penyikapan seseorang yang beriman dan tidak beriman. Menyikapi persoalan. Beda sih. Pasti beda. Orang yang tidak beriman, masalah sepele diberi, tapi karena hati teh sempit, wah bakal rudat ya teh. Kumahanya kacarananya supaya bisa beres. Teteyang carana teh. Tapi seorang tadi ketika beriman, ujian sepele daina lega, mudah. Diberi ujian berat daina lega, udah gitu. Oh, ini dari Allah. Ya. Maka balikan dia kepada Allah, ya. Sabar jeung syukur menyikapi ujian makan. Ketika menyikapi ujian teh datang hati Allah teh berupa kesulitan, sesak dada teh gitunya. Ya. Maka bersabar ca Allah teh. Menerima lapang dada ditampi ku urang teh gitu. Amun diberi ujian teh sebuah kenikmatan, ngadak bongkar kieu urang euy. Aduh. Ngadak boga motor alus kieu euy gitu. Maka bersyukur. Kumaha cara bersyukur teh? Tidak sekedar melisankan gitu, tasawukur alhamdulillah. Tapi bersyukur secara hakikat teh adalah meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Ya, menambah ketaatan kepada Allah gitu. Tadi kan diri orang teh kan nusaha sih gitu. Anu Allah. Sehingga ketika diri orang teh hayang bahagia, hayang sehat, hayang tenang, maka minta kepada Allah gitu. Ya. Mata iman jeung amal teh senantiasa bersatu, senantiasa bersanding gitu. Ya. Maka ketika ingin bahagia, ingin tenang, ingin hidup sejahtera, maka berimanlah dan beramalah gitu. Iman yang amal kudu ngahiji gitu. Urang yakin bahwa Allah teh maha baik, urang yakin bahwa Allah teh pasti memberikan terbaik ke orang. Berikutnya, yuk beramal bareng-bareng gitu. Ya. Menjaga ketaatan kepada Allah gitu.
Mungkin gitu Kang Teguh Ya kalau yang bisa disampaikan mah gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, Kang Yakob, Kang Ajis ya. Ini menambahkan sedikit ya. Boleh, siap. Tadi Sharingnya. luar biasa gitu ya. Apa sharing dari Ayakob gitu. Emang mengobati galau itu sebenarnya hanya kita yang bisa, hanya kita dan Allah yang tahu gitu. Ternyata letak di galau kita tuh ada di mana sih gitu. Ya. Kalau pernah saya mendengar hadis Rasulullah SAW di mana manusia itu ada segumpalan darah gitu di dalam diri manusia, yang dimana segumpal darah itu, jika segumpal darah itu baik maka seluruh tubuhnya akan baik, dan apabila segumpal darah itu rusak maka seluruh tubuhnya akan rusak. Sehingga galau itu kan mulainya dari hati kan. Ketika hatinya rusak maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak, pemikirannya, sudut pandangnya, langkah-langkahnya semua akan rusak. Maka itu yang ketika kenapa manusia itu sering galau, gundah gelana gitu kan. Terus sampai mereka sudah kaya tapi masih Ya, bunuh diri gitu. Banyak sih, banyak. Itu kan nggak masuk logika. Kasusnya Ternyata hatinya gitu kan yang rusak. Hatinya, segumpalan darah itu maksudnya hati. Di situ kalau hati kita rusak maka semuanya akan rusak. Mungkin itu yang tambahan dari saya. Ya kalau Kang Ajis, untuk bertanya sedikit nih, ketika hati rusak gitu, bagaimana sih, kita kan udah dikasih nih ke hati yang bagus gitu kan, Iya. dirusak sama kita dengan ya banyak maksiat atau misalnya ya, itu bagaimana sih cara mengobati? Mengobatinya harus pakai obat berarti kan. Nah, Nah, obatnya itu kan? ada 5 per korone. Ono 5 per korone. Yang siji Parame kata apa? Itu obat mah. jadi jujur ya, itu hadis Rasulullah saya baru tahu dari Opik tuh, melalui lagu kan. Oh iya. Melalui lagu itu booming dulu lah waktu saya masih masih sekolah SMA gitu. Memang obat hati itu ada 5 perkaranya kan. Cara mengobati hati itu yang pertama adalah baca Quran dengan maknanya gitu. Jadi Quran itu bukan hanya bacaan, tapi adalah pedoman. Bagaimana si Quran ini bisa kita pahami, lalu kita amalkan gitu. Jadi hatam Quran udah 10 kali, tapi pengamalannya begitu-begitu aja gitu kan. Sedangkan Al-Quran itu pedoman hidup kita. Ibarat handphone itu matiin di sini, ngidupannya di sini, terus volumenya di sini. Kalau kita nggak tahu nih cara penggunaan handphone gitu, nggak ada manual booknya, bisa-bisa iya teh naon, talenan apa naon gitu kan. Gimana cara pakainya kan kita nggak tahu. Malah dipakai tenis meja gitu. Nah, salah satunya manusia pun seperti itu. Ketika Allah menciptakan kita sesempurna mungkin dengan hati yang baik tadi, lalu kita rusak. Kenapa bisa kita rusak? Karena kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan karunia Allah ini nih, gitu kan. Oh, caranya satu, baca Quran gitu kan, dengan maknanya. Yang kedua adalah sholat malam dirikanlah gitu. Sholat malam. Jadi sholat malam itu dimana malaikat itu diberikan libur. Kenapa diberikan libur? Karena Allah yang menyaksikannya langsung katanya. Jadi orang yang sholat malam itu Allah yang langsung menyaksikannya, bukan malaikat lagi gitu. Itu luar biasa sholat malam. Terus ada 5 perkaranya kan ya tadi. Ya, 1 baca Quran dan maknanya. 2 sholat malam dirikanlah. Yang ketiga apa? Yang ketiga berpuasa. Jadi yang ketiga berzikir ya. Berzikir. Yang keempat bersolawat, lalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu. Nah seperti ini nih, alhamdulillah bisa berkumpul kita dengan orang-orang soleh, insya Allah ya. Jadi magnet antara si soleh dengan si soleh itu jadi solehudin. Isi soleh si soleh ngariung. Bapakna soleh, anaknya soleh. Jadi keluarga solehudin kan. Masya Allah. Ya itu mungkin dari saya. Nah kalau Kang Ajis, Kang Yakob, bagaimana sih caranya kita itu tadi kan istiqomah ya, tadi sudah dijelaskan juga, istiqomah atau bersemangat dalam untuk beribadah. Kadang kita itu masih maksiat juga
biasanya suka menurunkan ibadah ya, merusak hati gitu kan. Nah, bagaimana sih mungkin caranya untuk agar terhindar dari maksiat, terus semangat dalam beribadah? Mungkin kalau wallahualam ya, kalau Ya. dari saya gitu. Jadi bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Maka tadi yang mudah itu adalah berkumpul dengan circle yang baik gitu. Berkumpul sehingga circle tadi itu bisa menjadi kita habitat, jadi habit kita gitu. Jadi kita tuh ya kalau berbuat tidak baik tuh jadi kayak ngerasa aneh gitu kan. Tuh saya berbuat maksiat nih, Maksiat. merasa aneh gitu kan berbuat maksiat. Sedangkan sehari-harinya kita selalu berbuat baik. Sehingga circle pergaulan pun itu sangat mendukung gitu. Makanya kenapa ada komunitas pemuda hijrah, ada komunitas brother hijrah, ada teras hijrah. Ya ini kita untuk berkumpul, untuk sharing, teman bermain gitu kan. Biasanya kalau di malam ahad ini kan motor-motoran kemana gitu kan ya, nongkrong sama cuy-cuy gitu ya. Uhti kalau uhti itu di masjid, kalau di luar cewek-cewek Tak. ahwat ya. Jadi ya itu kenapa kita membuat media-media atau membuat komunitas itu bukan berarti kita tuh so alim atau so apa. Kita ini ingin pemuda Purwakarta itu mempunyai circle yang baik gitu, yang positif, yang kedepannya itu bisa berbakti kepada orang tua dan bisa menyelamatkan gitu kan kita, teman-teman dan keluarga semuanya untuk masuk ke janahnya Allah. Itu mungkin dari saya seperti itu. Mungkin permasalahan kan tadi kan kata Aji saya pernah jadi ingat gitu kan, ketika kesalahan diri itu kesalahan hati itu udah pasti yang tahu diri sendiri dan Allah kan. Mungkin dari diri sendiri dulu, kenapa sih gue tuh gini terus sih gitu. Apa sih gue tuh pengen masuk surga, gue tuh pengen ke gue jadi gue sih ya aing ke Sunda gitu nanti hayang gitu kan ke gunung, ke puncak, pengen keindahan, tapi kok gue males gue. Nah sebenarnya ada dalam diri gitu. Mungkin ayahku menambahkan supaya malas gitu, supaya terus on the track, semangat terus semangat gitu. Semangat. Kalau dianalogikan jika orang digawe, orang bekerja di sebuah satu perusahaan, otomatis kan orang diberitahunya perihal gaji, perihal fasilitas nanti dikasih gitu, sehingga tanpa sadar ternyata jadi sebuah semangat, jadi sebuah kebutuhan gitu, sehingga pada kondisi apapun bahkan sakit sekalipun akan memaksakan diri untuk bekerja. Gaskeun. Karena tadi apa buruhna gitu, orang apa gaji sakieu, melembur sakieu, orang menang fasilitas, ya makan pagi, makan siang, makan sore, ikut nama boga mes gitu, sehingga kondisi apapun, bahkan ketika kondisi galau pun kan memaksakan kerja ya, karena lebar iya mun teu digawean risiko aya konsekuensi, bisa di DO, bisa diberi sebuah peringatan atau ditegur kan ya. Analogi ya dipindahkan kepada bab ibadah kepada Allah gitu, sehingga ketika orang inginnya semangat dalam ibadah kepada Allah, maka pelajari atau baca-baca kira-kira mau orang infak orang bakal menang naon, kira-kira mau orang sholatna rutin 5 waktu orang bakal menang naon, ketika orang ngariun majelis ilmu orang bakal menang naon, sehingga itu bakal jadi sebuah kebutuhan ya, bakal jadi sebuah semangat gitu. Situasi apapun bakal menyempatkan hadir, bakal melaksanakan gitu, karena apa buruh ya. Tentu gaji yang Allah berikan tidak sebanding dengan gaji makhluk yang diberikan gitu. Sebesar-besar gaji yang makhluk berikan tidak akan pernah sebanding dengan gaji yang Allah berikan ya. Namun gaji ti Allah teh surga dan isinya ya. Itu di akhirat, di dunia Allah jamin kehidupannya, bahkan Allah tenangkan hatinya ya. Nah itu kan yang menjadi sebuah problem seseorang teh kan ya, biasanya tenang, yang mendapatkan ketenangan hati gitu, sehingga rela mengeluarkan uang banyak untuk jalan-jalan, traveling gitu, yang naon hati gitu. Jadi supaya jong-jong healing gitu.
Kurang ka ieu healing padahal mah lieur balik dirinya mah gitu. Lieur deui nya. Sok lieur duit beak suseuheun loba. Ya, barang-barang paburisat aleungitan gitu. Lagi loba, utang numpuk. Lieur teh. Sok. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Sehingga jangan pernah menggadaikan dunia untuk akhirat. Akhirat. Beda ya. Kalau menggadaikan dunia jangan akhirat jauh. Tidak pernah sebanding dengan apapun. Makanya terusnya sama-sama gitu. Kurang sama-sama bersinergi, sama-sama dalam kebaikan sehingga mudah-mudahan ketika orang senantiasa terus bersama dalam circle kebaikan seetik gede orang buka pitulung nya itu kan janji Allah di Quran surat Az-Zukhruf kalau katakan teman-teman karib akan saling bermusuhan circle sebuah persahabatan bakal silih tuduhkeun bakal silih salahkeun kecuali cik Allah teh mereka yang bertakwa circle kahadean teh mawa kebaikan teu cukup di dunia tapi bakal nepi ka akhirat surga kamana si eta mending di surga ya Allah tuh ke di sisi di neraka tulungan ya Allah bala pernah ngajakan orang touring tadabur alam ngingetin orang sholat ya pernah merenya orang kebaikan tulungan ya Allah mangga canda ya Allah teh kebayang teh mau tak kumaha atau teman-teman karib anu sirkeun la goreng emang bener gitu bakal disalahkeun oke di dunia hiji circle misalkan aya 10 orang anu hiji katewak narkoba si dituduh mah si eta si dituduh buat dunia ge Aduh, benang. cepu aya teh gitu kobon di akhirat kan ya yang mudah-mudahan senantiasa terus sama-samanya istiqomah gitu mungkin segitu Kang Teguh. Ya kalau Kang Yakob ada lagi yang mau ditanyakan? Masih lanjut? Sudah kayaknya sudah. Waktu sudah menunjukkan jam 12. Ya kalau untuk semua rekan-rekan ya yang sudah hadir, mudah-mudahan ilmu dari Kang Ajis dan Kang Yakob bisa diserap dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan saya bicara-bicara dari Kang Yakob, Kang Ajis. Mudah-mudahan teras hijrah ini terus istiqomah Amin. jalan Allah, amin ya Allah. Amin. Dan juga GPHP Brother Hijrah mudah-mudahan terus bertambah anggotanya, Amin. bertambah berkahnya. Amin. Mudah-mudahan kita bertemu di jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.